akan mulai kuisnya. Yang soal yang di sini karena ini diacak ya. Manakah dalam pernyataan berikut merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan dengan ujian nasional? Kita pilih yang menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Selanjutnya atau next, Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran. Di sini adalah aljabar. Kita klik selanjutnya. Perbedaan asesmen literasi SMP antara level 1 dengan level 2 yaitu kita lihat di sini adalah memiliki proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Selanjutnya, kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM yaitu adalah kita lihat di sini adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Berikutnya, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah kita lihat di sini. Kita lihat yang A adalah ujian nasional pada siswa kelas 5, 7, dan 9, sedangkan asesmen nasional untuk tingkat akhir. Kita lihat di sini, kita lihat adalah ujian nasional yaitu dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Kita langsung aja ke jawaban ya. Lalu berikutnya selanjutnya, manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk konten dari pola aljabar? Kita lihat di sini jawaban yang tepat adalah kita tandai yang A atau di sini memahami pola barisan bilangan dan konfigurasi objek. Ya, kita lihat berikutnya adalah selanjutnya soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional. Terdapat proses baru yaitu di sini kita lihat adalah kita perhatikan pilihannya. Yang pertama mencari, mengakses serta menemukan informasi. Sedangkan yang kedua memahami informasi tersirat maupun tersurat dalam bacaan. Lalu yang berikutnya adalah memadukan interpretasi pemahaman pada bagian teks untuk menghasilkan kesimpulan. Yang kita pilih adalah yang D. Selanjutnya kita lihat lagi, Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya, kemudian Guru Sandi meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan Guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif literasi yaitu memahami informasi. Selanjutnya, dari yang sudah dipelajari mengenai AKM dapat disimpulkan bahwa hasil dari AKM, ya kita langsung ke jawaban saja, yaitu di C jawabannya adalah hasil dari AKM untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Selanjutnya, asesmen numerasi tingkat SMP terdapat pada satu level pembelajaran. Selanjutnya, asesmen literasi untuk tingkat SMP akan diujikan. Di sini kita pilih yang 2 level pembelajaran. Kita tandai 2 level. Selanjutnya, bagaimana hasil AKM literasi dan numerasi untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Kita lihat di sini yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain, yaitu menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Selanjutnya, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional di sini adalah digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Lalu berikutnya, bagaimanakah keterkaitan antara asesmen nasional
asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan. Kita lihat di sini jawabannya adalah asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Selanjutnya, dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Di sini jawabannya adalah cakap. Selanjutnya, AKM atau asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk konteks soal dan pernyataan berikut. Manakah yang menunjukkan ciri-ciri AKM? Kita lihat di sini adalah kita lihat ciri-ciri yang AKM. Ada konteks masalah yang diberikan bersifat rutin dan sederhana. Maka jawaban yang paling tepat adalah soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Selanjutnya, guru sandi memberikan sebuah bacaan sastra. Kemudian guru sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan oleh guru sandi merupakan bagian dari tingkat kognitif pada asesmen literasi, yaitu memahami informasi. Selanjutnya, dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk, di sini yang kita lihat adalah menyelesaikan soal sesuai dengan konsep matematika, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikutnya adalah memahami data dalam bentuk tabel maupun grafik, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Maka jawaban yang kita pilih adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal, di sini kita langsung ke jawaban, adalah soal asesmen terdiri dari pilihan ganda, menjodohkan isian singkat dan uraian. Selanjutnya kita lihat di sini bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi oleh guru. Kita lihat di sini yang paling tepat adalah pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Kita pilih yang bagian A atau paling atas ya. Berikutnya, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup teks, informasi, dan teks fiksi. Selanjutnya, manakah di antara materi berikut yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA? Di sini kita langsung ke jawaban, membandingkan berat berbagai benda. Selanjutnya, dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui, di sini kita akan pilih survei lingkungan belajar. Soal berikutnya, bagaimana keterkaitan antara AKM dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP atau sederajat? Di sini kita akan pilih yaitu mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu mengukur hasil belajar secara non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang kita pilih adalah yang bagian kedua atau B ya. Selanjutnya, apa tindak lanjut yang dapat diambil dari hasil oleh sekolah terkait soal AKM?
Di sini kita akan lihat jawabannya adalah merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Salah satu ciri pembelajaran berbasis di sini berbasis kompetensi adalah, kita lihat di sini adalah belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Jadi kita akan pilih yang di sini, yang belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Selanjutnya, guru Resa meminta siswanya untuk menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan. Dalam asesmen literasi, hal yang dilakukan oleh guru Resa merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Selanjutnya, di sini berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Di sini yang paling tepat adalah belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai, lalu berorientasi pada nilai akhir, lalu menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Kita pilih yang C. Selanjutnya, guru Cleo memberikan hasil teks, soal teks, dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok yang mahir. Kita akan mengakhiri kuis kita. Kita lihat hasilnya. Di sini ada satu yang salah ya. Jadi kita lihat pertanyaan view dari sini ada satu yang salah tadi.